Bab 2061. Setelah mengambil keputusan, Nicole bangkit dan menuju ke bawah. Tak lama kemudian, ia sampai di lobi. Nicole, Lulu dan June melambaikan tangan mereka dengan antusias ketika mereka melihat Nicole. Lulu, June, saat sampai di depan anak-anak perempuan, Nicole tersenyum. Karena sudah waktunya makan siang, mari kita makan siang bersama. Tentu, kami juga berpikir untuk mentraktirmu makan. Itu adalah kesempatan bagi mereka untuk berkumpul juga. Sudah 5 tahun berlalu. Tidak ada kabar tentang Nicole selama 5 tahun dan gadis-gadis itu sangat khawatir. Nicole membawa mereka ke sebuah restoran dekat gedung kantor. Mereka menemukan meja yang agak tersembunyi dan duduk di sana. Setelah mereka memesan, Lulu bertanya dengan tidak sabar, "Nicole, apa yang telah kamu alami dalam 5 tahun terakhir? Mengapa kamu tidak kembali begitu lama?" "Aku mengalami beberapa masalah." Nicole berpikir 2 kali dan tetap memutuskan untuk tidak memberitahu Lulu dan June kebenarannya. Nicole tidak tahu bagaimana cara menyampaikan kabar itu kepada kedua gadis itu. Ia tidak yakin apakah mereka dapat menerima apa yang akan dikatakannya. Oleh karena itu, ia memutuskan untuk merahasiakannya. Masalah apa? June tahu bahwa Nicole kesulitan mengatakan apa yang diinginkannya. Jadi, June sedikit mengecilkan volume suaranya. "Keluarga Riddle selalu mengatakan bahwa kau dalam bahaya, jadi Jared menyembunyikanmu untuk melindungimu." Lulu berspekulasi berdasarkan petunjuk yang diketahuinya. Kemudian, ia tampak mengingat sesuatu. Ada perubahan besar pada ekspresinya. "Kau bertemu orang jahat. Selain itu, pasti sulit untuk menghadapinya. Kalau tidak, mengapa Nicole bersembunyi selama 5 tahun dan baru memutuskan untuk kembali sekarang?" Bisa dibilang begitu. Nicole pun menyetujui tebakan Lulu. Meski tidak sepenuhnya sesuai dengan situasi sebenarnya, penyebabnya serupa. "Lalu, apakah kalian aman sekarang?" Lulu mengamati sekelilingnya tanpa sadar, seolah-olah mungkin ada orang jahat di sekitar mereka. Nicole tidak dapat menahan tawa melihat tingkah Lulu. Nicole meyakinkannya, "Iya, aku aman sekarang." Meskipun Nicole masih memiliki musuh di Sanjoto, dia masih menganggap dirinya aman saat itu. "Bagus sekali." Lulu menghela napas lega. Wajah pucat June juga kembali berwarna. Ia tak dapat menahan diri untuk mengingatkan Nicole, meskipun tampaknya semuanya baik-baik saja saat ini, mencegah lebih baik daripada mengobati. "Sebaiknya kamu berhati-hati saat berada di luar." "Jangan khawatir, aku bisa mengurus diriku sendiri," jawab Nicole dengan gembira. Jauh di lubuk hatinya, ia merasa tersentuh. Meskipun ia tidak dapat mengingatnya, mereka memberinya rasa kebaikan dan kenyamanan. Tak lama kemudian, makanan pun tersaji. Ketiganya mulai menikmati makanan mereka sambil mengobrol. Setelah Nicole bercerita sebentar tentang masalahnya sendiri, ia mulai bertanya tentang kabar Lulu dan June. "June baik-baik saja. Akulah yang kurang beruntung." Lulu mengeluh kepada Nicole tentang tantangan di tempat kerja dan kehidupannya yang menyedihkan saat ini. "Jangan pedulikan. Aku sudah lama menasihatinya untuk berhenti dari pekerjaannya dan berkembang di tempat lain. Tapi dia tidak mendengarkan. Dan sekarang, dia mengeluh bahwa dia diganggu oleh manajernya," kata June sambil menggelengkan kepalanya. "Gampang bagimu untuk mengatakannya. Tidak mudah untuk mendapatkan pekerjaan dengan gaji sebesar itu." Lulu mendesah. Ia juga ingin berganti pekerjaan, tetapi tidak mungkin ia bisa berhenti begitu saja. "Kamu mau ganti pekerjaan?" Nicole mengangkat alisnya sedikit saat bertanya pada Lulu. Lulu mendesah, meletakkan kepalanya di atas meja dan berkata, "Memang mudah untuk membicarakannya, tetapi sulit untuk melakukannya. Bagaimanapun, kenyataan memang terlalu keras. Jika hidupmu begitu menyedihkan, apakah saudaraku tidak peduli?" Nicole mengerutkan kening. Itu keterlaluan. Ekspresi wajah Lulu langsung berubah, dan dia memperingatkan Nicole dengan suara tegas, "Jangan beritahu Spencer." Lulu terlalu malu untuk membicarakan hal-hal seperti itu. Spencer sudah menjadi pemain biola profesional, tetapi Lulu belum mencapai apapun. Oleh karena itu, ia ingin menjadikan dirinya seseorang yang layak bagi Spencer melalui usahanya sendiri. Bab 2062. Mendengar hal ini, Nicole tampak berpikir. Ia bertanya pada Lulu,
jika kamu benar-benar ingin pindah kerja, apakah kamu bersedia pindah dan bekerja di perusahaan kami? Riddle Corporation. Lulu sangat terkejut hingga mulutnya menganga lebar. Ini adalah sesuatu yang bahkan tidak berani ia impikan. Jika kau mau, kau bisa melapor ke kantor kami pada hari Senin. Namun jika kau tidak mau, aku juga tidak akan memaksamu. Kau bisa membuat keputusan ini sendiri. Nicole mengangkat bahu dan berbicara dengan tenang. Baiklah, aku akan memikirkannya baik-baik, jawab Lulu dengan sungguh-sungguh. June memutar matanya ke arah Lulu dengan kesal. Kau hanya memikirkannya. Riddle Corporation bukanlah perusahaan yang bisa diikuti oleh sembarang orang. Sekarang setelah Nicole memberikan undangan, Lulu seharusnya menerimanya saja. Apakah dia benar-benar akan memikirkannya terlebih dahulu? Lulu menggaruk kepalanya dengan canggung. Aku hanya berpikir untuk membaca beberapa buku profesional nanti saat aku kembali. Jika aku melihat potensi dalam hal ini, maka aku akan melakukannya. Jika tidak, aku tidak akan melakukannya. Pada akhirnya, aku tidak bisa mencoreng nama baik Nicole, kan? Ternyata Lulu memang punya rencana. Nicole tak kuasa menahan tawanya, dan menggelengkan kepalanya. Jangan gugup atau terlalu menekan dirimu sendiri. Aku yakin kamu bisa melakukannya. Benar sekali. Kurasa kau kehilangan rasa percaya diri karena perlakuan manajer botak itu. Saat kau kembali nanti, lemparkan surat pengunduran diri padanya dan katakan padanya bahwa kau akan pergi. Dengan begitu, kau tidak perlu lagi melihat wajah jelek itu. June menepuk bahu Lulu dan membujuknya. Hahaha, oke, aku akan menuruti saranmu. Lulu langsung setuju. Seharusnya kau sudah melakukannya sejak dulu, June berkata seolah-olah dia jengkel. Kemudian, dia menoleh ke Nicole dan berkata, kau tidak tahu apa-apa tentang ini, tetapi sejak dia lulus, dia menemukan pekerjaan ini dan mengorbankan dirinya untuk itu. Hehe, Lulu tertawa polos. Dia pasti punya pertimbangannya sendiri. Dampak kenyataan terhadap kita akan selalu memaksa kita untuk menyerah pada hal-hal tertentu. Tatapan Nicole tenang, tetapi kata-katanya mengandung makna yang kuat. Saya ingat saat-saat kita masih sekolah. Itu adalah saat-saat yang sangat indah, kata June dengan nada sentimental. Dia mengerti apa yang dimaksud Nicole. Tahun-tahun setelah kelulusan mereka, semua orang telah melalui banyak hal. Namun, mereka juga banyak berkembang. Saat mengingat masa sekolah mereka, Nicole hanya bisa tersenyum dan mendengarkan. Toh, dia tidak bisa mengingat apapun. Namun, melihat betapa hebohnya percakapan June dan Lulu saat mereka membicarakan hal-hal menarik dari masa lalu, senyum Nicole pun semakin lebar. Bahkan setelah mereka selesai makan siang, percakapan mereka belum selesai. Aku harus kembali sekarang, tapi aku sungguh tidak ingin meninggalkan kalian berdua, kata Lulu sambil menarik Nicole dengan enggan. Sebentar lagi kamu akan bisa mengikuti Nicole setiap hari, kata June bercanda. Lulu langsung bersemangat lagi. Benar juga, aku akan mengundurkan diri saat aku kembali. Ayo pergi. Ketiga gadis itu meninggalkan restoran dan menjalani jalan mereka masing-masing. June kembali ke kantornya dan melanjutkan pekerjaannya. Lulu bersemangat untuk mengundurkan diri. Nicole adalah satu-satunya yang kembali ke kantor dengan tenang. Meskipun ekspresinya tegas, ada sedikit kegembiraan di matanya. Dia mungkin tidak ingat sahabat-sahabatnya, tetapi perasaan yang dia rasakan saat mereka bersama tidak bisa dibohongi. Nicole sudah tidak sabar untuk melihat Lulu bergabung dengannya. Waktu berlalu dengan cepat. Dalam sekejap mata, akhir pekan telah tiba. Sebelumnya, Lana telah membuat kesepakatan dengan Nicole dan Jared untuk menghabiskan waktu bersama di akhir pekan. Lana memang sudah mengantisipasinya sejak awal. Akhirnya, waktu itu pun tiba, dan ia pun bangun pagi-pagi sekali. Ayah, Ibu, ini akhir pekan. Lana berlari ke kamar Nicole dan Jared. Kemudian, ia naik ke tempat tidur mereka dengan kaki mungilnya dan menjepit dirinya di antara Nicole dan Jared. Bab 2063. Masih pagi. Nicole agak enggan saat dibangunkan oleh putrinya. Lana, masih terlalu pagi. Si kecil ini akan tetap berada di tempat tidur ketika dia harus pergi ke sekolah, tetapi dia bisa bangun sepagi ini di akhir pekan.
Tapi aku sangat gembira sampai tidak bisa tidur lagi. Lana tidak merasa bersalah. Malah, dia bertekad. Jared bangkit dan menggendong Lana. Baiklah, aku akan bersedia. Kita biarkan ibu tidur sebentar lagi. Apa tidak apa-apa? Baiklah, Lana setuju dengan gembira. Saya sangat puas. Bibir Nicole berkedut. Si kecil ini sama sekali tidak datang ke sini untukku. Namun, Nicole benar-benar tidak bisa tidur nyenyak, dan hari masih terlalu pagi. Setelah Jared menggendong Lana keluar kamar, Nicole menarik selimut yang menutupi tubuhnya dan melanjutkan tidurnya. Ketika Nicole terbangun lagi, ia mendapati kedua anak kecilnya tengah mengawasi sambil meletakkan dagu mereka di antara telapak tangan mereka. Nicole langsung tergelitik kegirangan melihat pemandangan itu. Ia tak dapat menahan diri dan berkata, "Kapan kalian sampai di sini?" "Kami sudah lama menunggumu, Bu." Lana menyeringai dan berkata, "Bu, matahari memanggilmu untuk bangun. Cepatlah bangun." Nicole tercengang. Itulah kata-kata yang biasa diucapkannya kepada Lana, dan sekarang, gadis kecil ini mengakuinya kepadanya. Nicole bangun dan mengintip selai. Saat itu sudah pukul 9. Dia pasti tidur terlalu lama. "Di mana ayah?" Sambil bangun dari tempat tidur, Nicole bertanya dengan santai. Ia ingat bahwa Jared telah membawa Lana keluar dari kamar dan membantu mempersiapkan persiapan sebelumnya. Satu-satunya hal adalah Nicole tidak menyadari betapa wajarnya nada dan ekspresi saat menanyakan pertanyaan itu. Seolah-olah mereka berempat telah hidup bersama sebagai sebuah keluarga untuk waktu yang lama. "Ayah ada di bawah. Dia hanya mengizinkan kami tinggal di sini saat kami berjanji tidak akan membangunkanmu." Lana bercandakan matanya dengan jenaka dan tersenyum. "Ayah sangat peduli padamu, Ibu. Kamu benar-benar mendapatkan tawaran yang bagus saat memancing." Karena diejek oleh si kecil, Nicole tersipu dan mengusir mereka. "Kalian berdua bisa menunggu di bawah dulu. Aku akan segera sampai di sana bersama kalian semua." "Baiklah, Ibu. Cepatlah." Lana berlari keluar dengan gembira. Nolan melirik dan ragu sejenak. Kemudian, dia mengikuti Lana keluar. Setelah Nicole mandi dan berganti pakaian, ia turun ke bawah. Semua orang di rumah sudah keluar. Hanya Gloria, Daniel, dan Jared yang tersisa, menjaga kedua anak itu. "Kau harus makan sesuatu sebelum kita berangkat." Jared bangkit dan mengantar Nicole ke ruang makan. Tak lama kemudian, para pembantu menyiapkan sarapan. Setelah Nicole selesai makan, ia pergi ke ruang tamu. "Ibu, Ayah, karena kalian berdua bebas hari ini, bagaimana kalau kalian berdua bergabung dengan kami?" usul Nicole. "Kalian lanjutkan saja. Kami akan melewatinya." Gloria tersenyum. Ini adalah kesempatan yang baik bagi Jared dan Nicole untuk menjalin ikatan. Ia berharap mereka berdua akan kembali memiliki perasaan satu sama lain. Pernikahan telah ditunda selama 5 tahun. Gloria sudah tidak sabar. "Baiklah kalau begitu." Nicole tampak sedikit gelisah saat ia memahami makna di balik senyum Gloria. Ia tahu bahwa Gloria dan Daniel tidak akan bergabung dengan mereka apapun yang terjadi, jadi ia hanya bisa pasrah. Segera, Jared dan Nicole membawa kedua anak kecil itu keluar rumah. "Kita mau kemana?" tanya Nicole. Jared adalah orang yang merencanakan agenda tersebut. Dia tidak tahu rinciannya. "Kita mau pergi piknik," jawabnya. "Ya, ayah dan aku sudah menyiapkan banyak makanan lezat," kata Lana dengan senyum lebar di wajahnya. Karena dia terlalu bersemangat dan bangun sangat pagi, dia dan Jared punya banyak waktu untuk mempersiapkan segalanya. "Kau menyiapkan ini?" Nicole sedikit terkejut. Lagi pula, si kecil ini masih sangat muda. "Ya," Lana mengangguk penuh semangat. Kemudian, Nicole menepuk kepala Lana dengan gembira. Lana sudah dewasa sekarang. Dia sudah bisa menyiapkan makanannya sendiri sekarang. Bab 2064. Aku juga melakukannya dengan ayah. Lana sangat senang dipuji. Ia memeluk lengan Jared untuk menegaskan hal itu. Dia sepertinya menunggu Nicole memuji Jared juga. Nicole tertawa sambil menutupi wajahnya. Dia hanya bisa mengucapkan kata terima kasih. Terima kasih. Dia benar-benar tidak tahu harus memuji apa untuk Jared. Sepertinya apapun yang dikatakannya, itu akan terasa aneh. "Itu tugasku."
Sama-sama. Jared menatap Nicole dan tersenyum nakal. Nicole memutar matanya ke arah Jared. Tidak bisakah orang ini berbicara dengan normal? Lana menutup mulutnya dan tertawa kecil. Diam-diam dia memasukkan mata pada Jared. Seolah-olah dia berkata, "Ayo, ayah, ayo." Jared menatap Lana dengan penuh kasih sayang. Kemudian, ia mengangkat tangannya dan menamparkan kepala Lana. Nolan tidak dapat menahan diri untuk tidak memutar matanya ke arah Lana. Ia menyilangkan lengan di depan dada dengan ekspresi marah di wajahnya, seolah-olah ia sudah agak dewasa. Lana yang tidak puas, menatap Nolan dan mengangkat dagunya. Setelah itu, ia memeluk lengan Jared lebih erat. Nicole sedikit teringat saat menyaksikan interaksi antara kedua anak itu. Namun, Jared menolak dan tersenyum. Lana memang manis, dan tindakan Nolan sama sekali tidak membuatnya marah. Jared tahu bahwa suatu hari nanti, Nolan akan menderita. Mobil berhenti. Mereka telah sampai di tempat piknik mereka. Meskipun direncanakan untuk melakukan aktivitas di luar ruangan, Jared tidak membawa mereka ke tempat terpencil di luar kota. Malah, ia memilih taman di pinggiran kota. Taman yang dipilihnya menonjolkan alam. Semua pemandangannya berupa satwa liar alami, dan itu membuat mereka merasa seperti berada di surga. Indah sekali di sini. Lana jatuh cinta di tempat itu pada pandangan pertama. Ada gunung, sungai, ladang, dan air terjun. Pemandangan itu akan membuat siapapun ingin berada di sana. Tempat ini memang indah. Nicole juga sangat menyukai tempatnya. Jared menolak dan tersenyum. Baguslah kalau kamu menyukainya. Ini adalah tempat yang dipilih Jared secara khusus. Dia tahu Nicole akan menyukainya. Nicole, tepat saat mereka hendak berjalan-jalan dan menikmati pemandangan, sebuah suara yang familiar terdengar. Jared berbalik untuk melihat dan mendapati Lawrence mendekati mereka. Tatapan dingin melintas di mata Jared. Jika seseorang mengatakan kepadanya bahwa ini adalah suatu kebetulan, Jared tidak akan mempercayainya. Namun, bagaimana Lawrence tahu bahwa Jared akan membawa Nicole ke tempat ini? Jared belum pernah memberitahu siapapun tentang hal itu sebelumnya. Nicole juga sedikit terkejut. Ia tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening dan bertanya dengan ragu, "Mengapa kamu di sini?" "Kurasa itu takdir." Lawrence tahu bahwa tidak seorang pun akan mempercayainya jika ia mengatakan bahwa itu hanya kebetulan. Oleh karena itu, ia memilih untuk memberikan jawaban yang tidak meyakinkan. Mendengar ini, Nicole tampak teringat sesuatu. Ia menoleh ke arah Nolan. Nolan sepertinya menghindari Nicole, jadi dia segera menunduk. Nicole langsung sadar. Alasan Lawrence bisa mengikutinya sampai ke sana dan muncul di saat seperti ini adalah karena Nolan telah mengaktifkan pelacakan lokasi Nicole di ponselnya. Jadi, Lawrence bisa melacaknya. Melihat Nicole dan Nolan, Jared juga memahaminya. Si bocah nakal ini, apakah kita musuh di kehidupan sebelumnya? Apakah itu alasan dia ada di sini untuk menghancurkan semua hal baikku? Tuan Lawrence, apakah Anda nongkrong di tempat ini sendirian? Jared sengaja bertanya seolah-olah dia tidak menyadari apapun. Lawrence memahami makna tersirat di balik pertanyaan Jared, jadi dia menjawab dengan lugas, "Ya." Tapi karena aku sudah bertemu mereka, aku jadi berpikir untuk nongkrong bersama mereka. Mengetahui bahwa Lawrence mengacu pada Nicole dan anak-anak, Jared mengangguk. Itu ide yang bagus. Kalau begitu, mari kita pergi bersama. Lawrence terkejut dengan balasan itu. Nicole juga terkejut. Dia benar-benar menyetujuinya secepat itu. Bab 2065. Ambil tasnya. Jared memegang tangan Nicole dan mengambil tas yang telah mereka siapkan dari mobil. Ia kemudian berjalan menuju taman bersama Nicole. Karena kamu ingin menghabiskan waktu dengan anak-anak, aku akan menyerahkan mereka padamu. Jared berjalan melewati Lawrence dan meninggalkannya ucapan ini sebelum pergi bersama Nicole. Lawrence langsung berubah menjadi batu. Jadi dia menjadi orang baik karena dia ingin aku menjaga anak-anak. Nicole pun menyadari hal ini dan tak kuasa menahan diri untuk menatap Jared. "Jared, kau ayah Nolan dan Lana," bisiknya. Apakah benar-benar tidak apa-apa menyerahkan tanggung jawab kepada Lawrence seperti ini? Dia juga ayah baptis mereka, kata Jared acuh tak acuh. Selain itu,
Lawrence mengatakan bahwa dia akan menemani anak-anak juga. Jared dengan santai menghilangkan penyebutan Lawrence tentang mereka, yang terpenting, termasuk Nicole. Jared, aku tidak pernah tahu kau begitu picik, kata Nicole. Ia agak terdiam saat menatapnya dengan pandangan meremehkan. Sebenarnya aku memang selalu picik, hanya saja kau tak mengingatnya, bisik Jared di telinganya dengan suara rendah. Karena nada bicaranya yang sedikit menggoda, pipi Nicole memerah. Dominasinya membuat jantungnya berdebar tak terkendali. Tatapan Lawrence menjadi gelap saat ia melihat interaksi mereka di depan matanya. Meskipun ia tahu bahwa Jared melakukannya dengan sengaja, ia tidak dapat menyangkalnya. Ayo pergi, Gatpa, Nolan menarik Lawrence, ingin menyusul Jared dan Nicole. Dia diam-diam memberitahu ayah baptisnya untuk datang karena dia tidak bisa melewatkan kesempatan untuk memberi ayah baptisnya kesempatan memenangkan hati ibunya. Aku ikut juga. Lana mengikuti mereka karena dia tahu apa yang sedang terjadi. Tentu saja, Lana tidak akan mengecewakan ayahnya. Kelompok itu memasuki taman dengan pikiran mereka sendiri. Jared dan Nicole berjalan di depan, benar-benar tenggelam dalam kegembiraan bertamasya. Nicole merasa sedikit kesal karena merasa canggung. Kita semua seharusnya bersama sebagai satu keluarga dan tidak meninggalkan anak-anak kita begitu saja bersama Lawrence. Di sisi lain, Nolan menarik Lawrence bersamanya, mencoba mengejar Jared dan Nicole. Sementara itu, Lana bermain-main dan berhenti dari waktu ke waktu, sehingga mustahil bagi mereka untuk berjalan lebih cepat. Nolan dan Lawrence tidak bisa meninggalkan Lana, jadi mereka harus memperlambat langkah demi Lana. Kelima orang itu semuanya sangat rupawan dan dinamika di antara mereka agak aneh, sehingga membuat orang-orang yang lewat menoleh ke belakang beberapa kali. Ketika mereka akhirnya lelah, Jared membawa Nicole untuk beristirahat di sebuah paviliun kecil. Lawrence dan anak-anak akhirnya menyusul mereka. Matanya menjadi gelap saat melihat tatapan acuh Jared. Bahkan, ia sedikit menyesalinya. Ia bertanya-tanya apakah ia harus berada di sini hari ini. Bukan saja rencana awalku gagal, tetapi aku juga harus melihat mereka saling menyayangi. Lawrence sama sekali tidak terima. Benarkah Jared adalah seseorang yang tidak bisa disinggung? Karena memang kelihatannya begitu. Namun, Lawrence memandang Nicole dan berpikir, tetapi ada hal-hal tertentu yang tidak dapat dengan mudah diakhiri setelah dimulai. Nicole kebetulan mendongak dan melihat tatapan rumit di matanya. Dia tidak bisa menahan diri untuk menggigit bibirnya dan berkata, "Kau bisa kembali dulu, Lawrence." Dia merasa aneh meminta Lawrence untuk mengurus anak-anak mereka, dan dia tidak ingin membebaninya lebih jauh. Tidak apa-apa, hari ini akhir pekan. Tuan Lawrence seharusnya tidak punya pekerjaan lain, kata Jared karena ia cukup puas dengan cara ia memanipulasi semua orang. Nicole memutar matanya ke arahnya, memberi isyarat agar dia berhenti bicara. Meskipun Lawrence ada di sana karena suatu alasan, dia tetap bukan pekerja bebas. Yang harus dia lakukan hanyalah menolak Lawrence dengan tegas. Tidak perlu membuatnya mengalami hal ini, dan dia merasa tidak nyaman jika Lawrence juga mengikuti mereka. Bab 2066. Ibu, aku ingin bermain dengan Gatpa. Nolan melihat bahwa Nicole ingin Lawrence pergi, tetapi dia tidak ingin Lawrence pergi. Nicole merasa kalah saat Nolan menyatukan mereka. Gatpa juga punya urusan sendiri. Papa cuma bilang Gatpa juga lagi istirahat, sahut Lana polos. Bibir Nicole sedikit berkedut. Apakah Lana ingin Lawrence tinggal juga? Dia tak kuasa menahan diri untuk menggelengkan kepala ketika dia kebetulan melihat sekilas Lana tersenyum cerah pada Jared. Gadis kecil ini terlalu nakal. Apakah dia mewarisi sifat licik Jared? Pulanglah, Lawrence. Kami akan mengurus anak-anak. Nicole membuat keputusan tegas. Terlepas dari niat Nolan dan Lana, ia harus membuat Lawrence pergi. Ini adalah satu-satunya cara dia dapat memastikan tidak seorang pun mempunyai motif tersembunyi. Melihat tatapan Nicole, Lawrence mengerti bahwa dia tidak punya pilihan lain selain setuju. Tentu. Mungkin tidak ada gunanya tinggal di sini sekarang. Aku akan mencari kesempatan lain-lain kali. Sambil tersenyum, dia berkata, kalau begitu, aku tidak akan mengganggumu lagi. Tapi,
Tolong ingat jamuan besar yang kau janjikan padaku. Dia sengaja melirik Jared setelah mengatakan ini dan melihat ekspresi Jared menjadi gelap. Dengan itu, Lawrence akhirnya merasa puas, dan dia pergi. Dia hanya ingin memprovokasiku. Tatapan Jared berubah dingin saat dia menatap Lawrence. Makan besar. Bibir Jared melengkung tanpa sadar saat dia menatap Nicole. Ibu, apakah ibu akan berkencan dengan Gatpa? Mata Nolan langsung berbinar. Lana mengerutkan kening tidak setuju. Nolan, berhenti bicara omong kosong. Teman juga bisa makan bersama. Kami juga seperti itu di pulau. Semuanya akan baik-baik saja jika Lana tidak mengatakan apa-apa. Namun begitu dia mengucapkan pernyataan itu, Nicole kehilangan kata-kata karena dia berpikir, apakah kamu benar-benar membantuku? Aku lapar. Ayo kita cari tempat untuk piknik. Nicole membawa tas besar itu bersamanya, lalu pergi begitu saja. Yang ingin dilakukannya hanyalah melarikan diri. Melihat perilakunya yang jelas-jelas bersalah, Jared menyipitkan matanya. Ia kemudian menggandeng tangan Lana dan Nolan dan berkata, ayo pergi piknik. Lana tidak mengerti, namun dia tetap mengikutinya dengan patuh. Nolan menatap Jared, merasa agak bangga. Saat kami di pulau, Gatpa selalu mengajak kami bermain. Kami juga sering makan bersama. Suatu kali, ibu sakit, dan Gatpa yang merawat kami. Jared menunduk dan memperingatkannya dengan sekilas. Gatpamu mungkin belum pergi jauh. Mungkin kau bisa memintanya untuk membawamu kembali bersamanya. Nolan langsung terdiam. Aku tidak bisa kembali. Gatpa sudah pergi, jadi siapa yang akan mengawasi si brengsek ini? Lana tidak berguna, jadi hanya aku yang bertanggung jawab. Jared tahu bahwa Nolan mencoba memprovokasinya, jadi Jared memberi peringatan. Ketika dia melihat Nolan diam saja dan patuh, dia pun tidak bertanya lebih lanjut. Sambil mendongak, ia melihat Nicole telah menemukan tempat terbuka yang teduh di bawah pohon besar. Tempat itu cocok untuk piknik. Ia lalu berjalan bersama anak-anak dan bersiap untuk piknik bersama Nicole. Setelah menggelar tikar piknik, semua orang mengeluarkan makanan yang telah disiapkan dan menaruhnya di atas tikar. Mereka duduk di atas tikar, dan Nolan serta Lana tidak dapat menunggu lebih lama lagi dan mulai makan. Mereka sangat lapar dan lelah setelah berjalan jauh. Bab 2067. Melihat kedua anak itu makan dengan gembira, secercah rasa geli terpancar di mata Jared saat ia menyerahkan sekotak buah kepada Nicole. Silakan makan. Nicole merasa bersalah atas apa yang terjadi sebelumnya. Meskipun dia tahu tidak ada salahnya makan bersama teman, dia tidak bisa menahan rasa gugup di depan Jared. Ayah, kenapa ayah tidak menemukan kami lebih awal? Kalau ayah menemukan kami lebih awal, kita bisa bermain di pulau ini bersama-sama, kata Lana sambil makan, tidak lupa bertanya kepada Jared. Jika ayah menemukan kita lebih awal, dia bisa mengajak kita bermain dan menikmati makanan lezat. Pasti menyenangkan sekali. Suasana hati Jared memang sudah suram karena Lawrence, tetapi ia tidak punya alasan untuk menyalahkan Nicole. Lagi pula, Nicole tidak mengingatnya. Namun, kata-kata Lana membuat hatinya sakit. Aku mencarimu selama ini. Tatapan Jared meredup dan suaranya menjadi serak. Dia tidak pernah menyerah mencari mereka selama 5 tahun terakhir, tetapi Nicole tampaknya telah menghilang dari muka bumi tanpa sedikit pun jejak keberadaannya. Namun, tanpa sepengetahuannya, seseorang telah menghapus semua jejak Nicole, itulah sebabnya Jared selalu tidak berhasil mencari Nicole. Ia tahu bahwa Nicole melakukannya demi keselamatan anak-anak mereka, tetapi Jared menduga bahwa Lawrence pasti juga terlibat, dan niatnya mungkin tidak semurni niat Nicole. Penjelasan Lawrence tampak masuk akal pada hari ia dan Jared bertemu, tetapi Jared tidak sepenuhnya mempercayainya. Bahkan jika negara mereka berbahaya, Lawrence bisa saja memberitahunya, dan dia bisa saja pergi ke luar negeri untuk mencari Nicole. Selain itu, Lawrence bahkan telah memberi Nicole identitas baru. Mungkin sejak awal, Lawrence tidak pernah ingin dia menjadi Nicole lagi. Jika Jared tahu bahwa mencari bantuan Lawrence akan menyebabkannya berpisah dengan Nicole selama 5 tahun, dia lebih suka melakukan hal-hal dengan cara yang sulit daripada mencari bantuan Lawrence. Tiba-tiba, udara di sekitar Jared menjadi dingin. Nicole menatapnya dan melihat sekilas kesedihan dan kesedihan di matanya.
Hal itu membuat hatinya sakit. Bahkan tanpa ingatannya, Nicole tahu dari apa yang diceritakan keluarganya bahwa Jared telah berusaha keras dalam 5 tahun terakhir. Namun, usahanya tidak pernah membuahkan hasil. Pasti sangat sulit menanggung rasa sakit seperti itu. Nicole menggigit bibirnya dan mengambil kotak buah itu darinya, membukanya dengan santai dan memakannya. Ekspresinya tampak acuh tak acuh saat dia berkata, "Aku hampir mati ketika kembali ke Sanjoto. Lawrence menyelamatkanku dan butuh waktu hampir setengah tahun bagiku untuk pulih dan bisa bergerak bebas. Setelah itu, aku takut untuk kembali demi anak-anak. Jadi, bisa dimengerti kalau kau tidak bisa menemukan kami." Jared mengangkat sebelah alisnya dan bertanya, "Apakah kamu sedang menghiburku? Aku hanya berharap kau bisa melihat kenyataan dan tidak terlalu menyalahkan dirimu sendiri." Nicole memutar matanya ke arahnya. "Aku seharusnya tidak tergerak olehnya tadi. Aku jatuh ke dalam perangkapnya lagi." Mata Jared sedikit menggelap. "Semuanya sudah berlalu. Kau sudah kembali sekarang." "Ayah." Saat Lana hendak berbicara, Nicole langsung memasukkan beberapa buah ke dalam mulutnya karena ia tidak ingin Lana berbicara. Ia khawatir tidak dapat menahannya. Dengan mulut penuh buah, Lana hanya bisa menelan kembali kata-katanya dan memakan buah itu. "Coba ini. Aku membuatnya sendiri." Jared memberikan hidangan penutup kepada Nicole. Nicole menatapnya dengan tatapan bingung. "Kau tahu cara membuat ini? Apakah kau meragukan kemampuanku?" Jared memberi isyarat dengan matanya, menyarankan agar Nicole mencobanya untuk mengetahuinya. "Ada kopi di sini." Nicole mencium aromanya dan tak dapat menahan rasa terkejutnya. Jared tersenyum. Mereka tidak bisa membawa kopi, jadi dia menggunakan bubuk kopi untuk membuat hidangan penutup karena dia yakin istrinya akan menyukainya. Nicole menggigitnya dan mengangguk puas hampir seketika. Enak sekali. Beberapa saat yang lalu, dia menyesal tidak bisa minum kopi, dan sekarang ada hidangan penutup yang terbuat dari bubuk kopi. Makanan itu langsung memuaskan seleranya, dan perasaan hangat memenuhi hatinya. Dia tidak menyangka pria itu begitu perhatian. "Aku senang kamu menyukainya." Jared tersenyum seolah kepuasannya adalah motivasi terbesarnya. Bab 2068. "Ayah menghabiskan waktu lama melakukan ini, tetapi aku juga membantu," kata Lana bangga ketika melihat betapa Nicole menikmatinya. Nicole menepuk kepala Lana dengan penuh kasih sayang. "Terima kasih banyak. Tapi ayah yang mengerjakan sebagian besar pekerjaan. Tidakkah kamu akan berterima kasih padanya juga?" tanya Lana sambil tersenyum. Nicole merasa sedikit tidak berdaya saat berpikir dalam hati. "Aku seharusnya tidak pernah memberi Lana kesempatan untuk berbicara." "Tidak apa-apa. Aku sangat suka memasak untuk ibu." Jared menyerahkan hidangan penutup tanpa bubuk kopi kepada Nolan dan Lana dan berkata, "Ini milik kalian." "Terima kasih, ayah," kata Lana sambil mengangkat dagunya ke arah Nicole seolah berkata, "Bu, beginilah caramu melakukannya." "Terima kasih, Paman Jared." Nolan sangat kesal, jadi dia sengaja mengucapkan kata, "Paman," dengan keras. Semua orang terdiam sejenak. Kemudian, Nicole menggigit bibirnya pelan, berusaha menahan tawanya. "Kurasa Jared senang sekaligus frustrasi karena memiliki dua anak ini." "Kenapa kamu tersenyum?" Jared mencondongkan tubuhnya ke arah Nicole dan berkata dengan suara yang memikat, seakan-akan dia bisa membaca pikirannya. Tidak ada apa-apa." Nicole berusaha sekuat tenaga untuk tidak tertawa karena dia tahu Jared akan mengomelinya jika dia tertawa terbahak-bahak. Meskipun ia berhasil menahannya, ekspresinya yang tertahan membuat orang lain tahu. Tatapan Jared berubah lebih gelap saat ia berbicara dengan nada agak rendah, "Apakah kau senang anakmu memanggilku paman?" "Tidak." Nicole segera menggelengkan kepalanya sambil memasang wajah serius dan menghibur Jared. "Lihat, Lana sudah menerimamu. Beri Nolan sedikit waktu lagi." Jared menatap Lana dan merasa sedikit lebih baik. "Putriku lebih perhatian. Aku sebenarnya mulai membenci putraku ini sekarang." Nolan memperhatikan bagaimana Jared memandangnya dan dia mengangkat dagunya dengan arogan ke arah Jared seolah-olah ingin menantangnya. Jared memeluk Lana dan bertanya dengan suara lembut, "Apa lagi yang ingin kamu makan?" "Terima kasih, ayah. Tapi aku sudah kenyang. Kalau begitu, pergilah bermain." "Oke."
Nolan mengalihkan pandangan canggung setelah melihat interaksi penuh kasih sayang antara Jared dan Lana. Jared, berapa umurmu? Nicole melotot ke arah Jared, kesal. Ia tidak percaya bahwa Jared benar-benar bersikap picik terhadap seorang anak, anaknya sendiri. Jared menyeringai tanpa berkata apa-apa. Dia hanya ingin memberi pelajaran pada bocah nakal itu. Merasa kalah, Nicole memutar matanya ke arahnya dan mulai membersihkan. Kemudian, Nolan dan Lana membantunya. Segala sesuatunya segera disimpan, dan mereka terus berjalan maju. Suasana hati Jared membaik tanpa kehadiran Lawrence. Perjalanan keluarga seharusnya hanya untuk keluarga. Kehadiran Lawrence sama sekali tidak diperlukan. Di sisi lain, setelah pergi, Lawrence kembali ke kota. Bab 2069. Tuan Lawrence, apakah Anda sedang menuju ke Genesis Group? Tanya Ian dengan suara pelan. Saya akan pergi ke Happiness Trading, jawab Lawrence dengan nada dingin. Ian berhenti sejenak. Happiness Trading. Bukankah mereka sedang berkonflik dengan Johnstone Group? Mengapa dia ingin pergi ke sana sekarang? Yah, hanya yang kuat yang akan menang dalam persaingan bisnis. Sedikit kegelapan melintas di mata Lawrence saat dia berbicara. Karena Jared sangat suka merusak rencananya, dia akan mengambil kemampuan Jared untuk melakukan itu. Baiklah, kata Ian. Ia melaju menuju kantor Happiness Trading. Matahari terbenam memancarkan cahaya hangat di langit. Setelah Jared, Nicole, Nolan, dan Lana menghabiskan sepanjang hari di luar, mereka kembali ke kediaman Riddle dengan gembira. Saat mereka memasuki rumah, mereka mendapati bahwa Daniel dan Gloria tidak ada di sana. Hanya Stanley, Samuel, dan Spencer yang hadir. Nicole tidak dapat menahan diri untuk bertanya dengan rasa ingin tahu, di mana ibu dan ayah. Kakek tiba-tiba ingin melihat mereka, jawab Stanley. Nicole membelalakkan matanya, terkejut. Apa terjadi sesuatu pada kakek? Aku tidak yakin. Samuel menggelengkan kepalanya. Mereka pergi terburu-buru dan tidak sempat memberitahu kami apapun. Mereka bilang paman kami sudah ada di sana, jadi mereka pergi untuk melihat apa yang terjadi. Entah mengapa, Nicole merasa seperti sesuatu yang buruk telah terjadi. Ia mengerutkan kening dan berkata, tolong jaga Nolan dan Lana. Aku akan memeriksanya. Nicole menduga itu bukan sekadar pertemuan biasa setelah kakeknya tiba-tiba memanggil bukan hanya orang tuanya tetapi juga pamannya. Kita tunggu saja mereka kembali dulu, usul Spencer. Lagi pula, Nicole mungkin belum tentu bisa menyelesaikan apapun dengan situasinya saat ini. Aku akan pergi bersamamu. Meskipun Jared tahu apa yang dikhawatirkan Stanley, dia juga tahu bahwa Nicole tidak akan berubah pikiran setelah mengambil keputusan. Dia menduga mereka mungkin bisa membantu jika memang ada masalah, dan akan terlambat jika mereka harus menunggu Daniel dan Gloria kembali. Tentu, Nicole setuju. Ia merasa tenang saat Jared berkata bahwa ia akan pergi bersamanya. Setelah mendengar apa yang dikatakan Jared, saudara-saudara Riddle tidak lagi keberatan dengan keputusan Nicole. Kemudian, mereka menggendong Nolan dan Lana. Meskipun Nolan dan Lana tidak tahu apa yang terjadi, mereka tahu bahwa mereka harus patuh dan tidak menimbulkan masalah lagi bagi ibu mereka. Jadi, mereka tinggal bersama paman mereka dan dengan sabar menunggu orang tua dan kakek nenek mereka kembali. Nicole dan Jared tiba di rumah keluarga Riddle dalam waktu singkat. Ruang tamu yang luas itu ramai. Damien, Dillon, Dexter, dan Daniel semuanya ada di sana bersama istri mereka. Namun, Raine dan suaminya adalah satu-satunya generasi muda di sana saat Nicole tiba bersama Jared. Nicole, kenapa kamu ada di sini? Daniel dan Gloria sedikit terkejut melihat Nicole dan Jared ada di sana. Ini akhir pekan. Jared dan aku ingin mengunjungi kakek setelah menyelesaikan pekerjaan kami. Nicole tersenyum dan menatap semua orang di sana. Kemudian, dia berpura-pura terkejut dan berkata, tapi aku tidak menyangka semua orang di sini akan melakukan hal yang sama. Sepertinya kita akan berpesta hari ini. Ketika Nicole menyadari bahwa hanya saudara laki-laki ayahnya yang ada di sana, dia tahu bahwa kakeknya tidak ingin generasi muda berada di sana. Jadi, dia hanya bisa berpura-pura bahwa dia datang secara kebetulan. Namun, saat pandangan Nicole tertuju pada Raine dan suaminya, ekspresi penuh pengertian terpancar di wajahnya.
Aku jadi penasaran, apa yang didengar Raine hingga dia punya alasan untuk datang ke sini juga. Bab 2070. Karen menatap Nicole dan mencibir. Kita sedang rapat, dan kau memilih waktu khusus ini untuk mengunjungi kakekmu. Sungguh kebetulan, ya. Kenapa tidak ada yang memberitahuku tentang pertemuan ini? Nicole berpura-pura bingung. Tidakkah kau lihat bahwa itu hanya terjadi di kalangan orang tua? Kau masih muda, jadi kau tidak perlu bergabung dengan kami. Karen mengejek. Tatapan Nicole jatuh pada Raine. Jadi, Raine bergabung atas namamu karena ingatanmu memburuk. Kenapa? Kamu. Karen terdiam dan tidak dapat membantah. Yang bisa dia lakukan hanyalah menatap tajam ke arah Nicole. Dia sudah menyuruh Raine menunggu di rumah, tetapi Raine bersikeras untuk ikut. Itulah sebabnya dia berada dalam posisi sulit sekarang. Aku juga datang untuk mengunjungi kakek. Aku tidak menyangka akan bertemu dengan para tetua yang sedang mengadakan pertemuan. Bagaimana kalau kita jalan-jalan, Nicole? Raine menunjukkan sikap yang cerdas dan penuh pengertian. Dia bahkan menggunakan moralitas untuk menekan Nicole dan membuatnya pergi. Bibir Nicole melengkung karena sedikit geli. Apa kamu sudah melihat kakek? Ya, aku sudah memberi hormat dan mengobrol dengannya sebentar, jawab Raine. Dia bingung tetapi tidak punya pilihan selain menjawab. Kalau begitu, kamu boleh pergi dulu, Raine. Lagi pula, aku baru saja tiba dan aku masih ingin berbicara dengan kakek, kata Nicole sambil duduk bersama Jared. Raine sangat marah karena wajahnya memucat. Ia kembali dikalahkan oleh Nicole. Setelah bertahun-tahun, Nicole masih saja cerewet dan cerdas. Apa yang harus kulakukan sekarang? Aku tidak akan bisa mendengar apapun jika aku pergi, tetapi aku tidak bisa tinggal setelah mengatakan hal-hal tadi. Raine, karena Nicole memutuskan untuk tinggal, mari kita tinggal juga. Mungkin akan canggung jika hanya mereka yang lebih muda yang hadir, kata suami Raine, James, segera menengahi. Karen segera mengambil kesempatan untuk menyetujui. Ya, mari kita semua tinggal. Lagi pula, hal itu juga menyangkut kepentingan mereka. Jika ada dua orang lagi yang mendengarkan, akan muncul lebih banyak ide. Nicole mencibir sambil mengangkat bahu dengan santai, tampak tidak terpengaruh. Sepertinya keputusan mereka sama sekali tidak ada hubungannya dengan dirinya. Dia kemudian mengalihkan pandangannya ke sofa tempat Tuan Riddleser duduk dan mengamati semua orang dengan tatapan dingin. Kau tampak agak tidak sehat, kakek. Apakah kau tidak menjaga kesehatanmu dengan baik? Nicole mengerutkan kening dengan tidak puas. Apakah karena anak-anak yang tidak berbakti ini kesehatanmu jadi terganggu? Dengan anak-anak yang tidak berbakti ini, bagaimana mungkin aku bisa tetap sehat? Tuan Riddleser mendengus tidak puas. Wajah Damien dan Dillion berubah muram. Mereka hanya bisa memaksakan diri untuk berkata, "Ayah, kami hanya melakukan ini untuk kebaikan keluarga Riddle." Kakek, apa yang membuatmu begitu marah? Nicole menyipitkan matanya sedikit saat menyadari bahwa kepulangan kerabatnya bukan semata-mata karena alasan yang baik. Tuan Riddleser mendengus marah sebelum menatap Nicole. Orang-orang ini mengincar properti yang berada di bawah nama keluarga kita. Properti. Nicole bingung. Perusahaan dan asetnya sudah dibagi di antara cabang-cabang, dan saham kakeknya sudah diberikan kepadanya. Apalagi yang harus dibagi? Tuan Riddleser menatap tajam ke arah Damien dan Dillion sebelum berkata dengan nada tegas, "Saya katakan. Semua harta tak bergerak atas nama keluarga kami tidak boleh kalian sentuh." Kakek, kau tidak bisa memberikannya pada Nicole lagi. Tidak bisakah kau bersikap bias? Raine panik saat mendengarnya. Dia sudah menikah dengan keluarga kelas 2, dan suaminya tidak memiliki status dalam keluarga itu. Jika dia tidak bisa mendapatkan apapun dari keluarga Riddle, bagaimana dia akan menjalani hidupnya di masa depan? Apakah saya memberikannya kepada Nicole atau tidak? Semuanya tergantung pada kemampuan Nicole, kata Bapak Riddleser dengan tegas. Ayah, apa maksudmu dengan ini? Tanya Dillion bingung. Meskipun ayah sangat menyayangi Nicole, dia mengatakan bahwa tidak ada jaminan bahwa Nicole akan mewarisi kekayaan keluarga Riddle. Kalau begitu, siapa lagi yang punya kesempatan?